Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih untuk doanya, dan kita juga pada malam hari ini, puji Tuhan, hari Rabu ini kita masih bisa beribadah. Dan sejujurnya Bapak Ibu saudara sekalian, saya sebenarnya agak kurang sehat mulutnya karena saya sedang diserang dengan sariawan yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan sariawan itu di bagian lidah dan itu sangat mengganggu sekali. Makanya saya sediakan air di sini untuk membasahi supaya tidak terjadi kekeringan dan itu menghalangi saya untuk berbicara. Ya doakan saja supaya supaya tujuan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mohon maaf nanti jika beberapa menit ke depan, beberapa menit sekali saya akan minum, itu karena memang sudah terjadi penggumpalan kekeringan di dalam lidah saya supaya tidak perih, karena itu perih sekali. Istri saya aja jijik melihatnya, apalagi saya yang melihatnya. Ya. Oke, Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya menyapa kita semua selamat malam. Shalom. Belum. Itu hanya Bapak Ibu saudara sekalian. Saya akan coba share screen sebentar. Ya. Sesuai dengan tema yang kita terima, yaitu tentang berdoa dalam kemarahan. Tapi sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dalam Yunus pasal 4. Ya, yang bagian milik itu kan berarti yang Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan buat saudara sekalian, dan mari kita memperhatikan satu dengan yang lain di Alkitab kita masing-masing. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa. Ya. Ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Ya, Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya tidak perlu mengulang khotbah saya di hari Minggu yang sudah kita lewati. Saya sudah membahas ini di minggu yang lalu, latar belakangnya, lalu bagaimana Yunus sangat-sangat membenci bangsa Niniwe. Ya, saya akan mencoba melihat struktur berpikirnya di sini. Ya, nah, jadi topik kita pada malam hari ini adalah berdoa dalam kemarahan. Ya, sudah jelas ya bahwa setiap hari Rabu itu adalah doa, ibadah doa malam GPPS. Ya, jadi itu fokus ibadah kita, doa malam, ibadah doa malam GPPS. Nah, mari kita coba lihat struktur berpikir dan rumusan masalah yang kita lihat di sini. Yang pertama, apa itu doa dan mengapa orang berdoa? Yang kedua, mengapa Yunus berdoa? Lalu yang ketiga, apa tujuan Yunus berdoa? Yang keempat, apa yang diinginkan Yunus dalam doanya sehingga dia marah? Lalu yang kelima, kita akan berikan kesimpulan pada akhir dari pembicaraan kita malam hari ini. Nah,
Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu saya sudah di hari Minggu ketika saya menyampaikan firman, saya mengatakan bahwa Niniwe ini, ya, Niniwe ini adalah satu bangsa dengan ibu kotanya Asyur. Ya. Nah, Niniwe ini adalah satu dari sekian bangsa yang pernah mengalahkan Israel. Dan juga Israel pernah, ya, diperlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang Niniwe. Sehingga orang-orang Israel ini sangat membenci Niniwe. Kenapa? Karena ketika bangsa Niniwe mengalahkan bangsa-bangsa, mengalahkan satu bangsa, maka keluarga-keluarga dari bangsa itu dipisahkan. Ketika Belanda menjajah kita, kita tetap di dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi ketika Niniwe mengalahkan satu bangsa, maka Niniwe, setiap keluarga yang sudah mereka kalahkan itu mereka pisahkan. Mereka kirim ke negara-negara yang tidak pernah tahu negara ini. Ya, misalnya kita dijajah, lalu Belanda misalnya menjajah kita, kita coba lihat Belanda menjajah kita, lalu keluarga-keluarga kita ini satu persatu dikirim ke Jerman, dikirim ke US, dikirim ke UK, dan itu terpisah satu dengan yang lain, sehingga bangsa Israel, termasuk bangsa Israel, sehingga bangsa Israel atas kemanusiaan orang Niniwe ini, bangsa Israel sangat membenci orang-orang Niniwe. Nah, inilah terbelakangnya. Inilah terbelakangnya. Sehingga ketika Allah mengutus Yunus, dia lari ke Tarsis yang begitu jauh jaraknya. Karena kenapa? Yunus sangat membenci. Yunus sangat tidak menyukai. Yunus sangat tidak setuju kalau orang Niniwe diselamatkan oleh Allah. Dan Yunus ini adalah satu dari sekian banyak orang Israel yang memiliki pemikiran secara universal terkait dengan orang-orang Niniwe. Sehingga Allah mengutus dia. Nah, menariknya di situ. Lalu prosesnya Bapak Ibu, ketika Yunus dalam perjalanan berangkat ke Niniwe, dia tidak ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis. Meskipun pada akhirnya ke Niniwe. Lalu akhirnya ketika Allah tidak menyetujui perjalanannya ke Tarsis, akhirnya datanglah ikan yang menelan dia, dan hingga sampai pada akhirnya 3 hari di dalam perut ikan, dan terakhir dia dimuntahkan ke darat. Nah, kita akan lihat satu persatu rumusan permasalahan atau pembahasan yang akan kita bicarakan malam hari ini. Nah, apa itu doa dan mengapa orang berdoa? Saya rasa kalau mungkin Bapak Ibu mengatakan, itu pertanyaan konyol, seharusnya itu tidak perlu ditanya lah. Ya, apa sih itu doa? Lalu kita berpikir adalah ya komunikasi dengan Allah, meminta kepada Allah, mengajukan proposal kepada Allah. Akan ada yang mengatakan seperti itu. Lalu mengapa orang berdoa? Ya, pasti kita akan berpikir, saya berdoa kepada Allah untuk membangun hubungan intim. Pasti salah satunya kita akan berpikir seperti itu. Lalu saya mencoba melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Doa itu adalah permohonan atau harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Ya. Lalu saya mencoba melihat beberapa ahli untuk mendefinisikan tentang KBB doa ini, dan hampir semuanya sama. Ya, hampir semuanya sama. Lalu saya mencoba menyimpulkan dari versi saya. Doa adalah penyerahan disertai pengosongan diri ketika kita datang ke hadapan Allah. Jadi ketika kita datang kepada Allah, itu benar-benar kita mengosongkan diri. Pengetahuanmu kosongkan.
hatimu pun itu engkau harus kosongkan. Kemarahan, ketinggian hati kita, keegoisan kita, kosongkan semua. Karena kenapa? Kita datang ke hadapan Allah yang Maha Kuasa, pemilik langit dan bumi dan pencipta kehidupan kita. Kita nggak boleh membawa kekayaan kita. Kita tidak boleh membawa pengetahuan kita yang tinggi. Kita tidak boleh membawa keegoisan kita. Kita tidak boleh membawa kebenaran kita. Karena kita datang ke hadapan pribadi yang memiliki kebenaran itu. Jadi saya menyimpulkan Bapak Ibu bahwa doa itu adalah penyerahan disertai pengosongan diri ketika kita datang ke hadapan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke hadapan Allah, masih mengandalkan pikiran, mengandalkan kemarahan, mengandalkan keegoisan, mengandalkan kebenaran, saya rasa kita tidak sedang berdoa. Ketika kita datang ke ini kita nggak usah melihat yang lebih tinggi dulu. Kita datang dulu ke hadapan Pak Gembala. Apakah kita akan membawa pengetahuan kita? Ketika kami masuk dalam konseling pranikah bersama dengan istri saya. Waktu itu saya sedang studi S2. Saya benar-benar mengosongkan pengetahuan saya. Saya diisi. Saya benar-benar, saya bukannya tidak apa yang disampaikan oleh Pak Gembala. Ya karena memang itu saya baca. Tapi ketika saya datang, saya benar-benar mengosongkan itu semua. Saya benar-benar menerima. Dan pengetahuan yang sudah saya pelajari S1 dan S2, itu benar-benar hilang. Itu kepada orang di dunia kita melakukan hal itu. Apalagi kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Kita berdoa. Makanya kalau kami doa malam, kalau anak saya main-main berdoa, saya ulang dia untuk berdoa. Saya suruh ulang dia berdoa. Kenapa? Jangan main-main berdoa kepada Tuhan. Dia harus belajar bahwa berdoa itu harus dengan posisi benar, berbicara yang benar, dan dengan sikap yang benar. Jadi doa itu penyerahan disertai pengosongan diri ketika kita datang ke hadapan Allah. Ya. Itu. Ya. Jadi mengapa orang berdoa? Ya. Orang berdoa sudah pasti punya tujuan. Ya. Orang pasti berdoa punya tujuan. Dia menginginkan sesuatu. Pasti kita punya keinginan masing-masing ketika kita berdoa. Tapi apakah dasar yang pertama ini, apakah kita sudah miliki? Ya. Doa kita tidak akan punya arti apa-apa jika kita tidak pernah mengosongkan diri kita. Loh, kok kayak Yesus aja mengosongkan dirinya? Yesus aja datang di dunia mengosongkan dirinya, bayangin. Lah, kalau bahasa anak gaul sekarang, lah lu siapa? Yesus datang dari kerajaan surga yang penuh dengan harta kebahagiaan, kekayaan itu, dengan mahkota. Dia datang ke dunia, firman Tuhan mengatakan, mengosongkan dirinya. Dia datang kepada siapa? Kepada manusia kan. Lah sekarang, gua siapa? Dan lu siapa? Datang-datang sok-sokan mau bawa ilmu pengetahuanmu dan segala macamnya dengan hati dan kebenaranmu, dengan egoismenya kamu datang di hadapan Tuhan. Lalu mengatakan, ya, itu cici itu tuh nggak bener tuh kelakuannya tuh Tuhan. Itu tuh Ibu Rita tuh nggak bener tuh kelakuannya. Lah siapa elu kalau Tuhan bisa mengatakan, siapa elu? Ngatur-ngatur gue. Kalau Tuhan bisa berbahasa gaul, dia akan bilang begitu. Ya. Dia akan bilang begitu. Lu siapa? Ngatur-ngatur gua. Gua yang ngatur lu, bukan lu ngatur gua. Ya.
Jadi ketika kita datang, sudah kosongkah diri kita ini? Kalau kita seperti gelas yang sudah penuh air, ya, kalau kita sudah menjadi gelas yang sudah penuh air, kalau terisi lagi tumpah. Supaya terisi lagi, kosongkan. Kosongkan tuh gelas supaya diisi lagi. Gitu. Ya. Nah, mengapa Yunus berdoa? Mari kita lihat. Ada 4 yang saya simpulkan dari Yunus ini. Kenapa Yunus berdoa? Yang pertama, dia sudah tidak kuat dalam perut ikan, Bapak. Ketika dia masuk dalam perut ikan, dia udah nggak kuat. Bayangin, yang pertama, apa yang dialami dalam perut ikan? Gelap. Yang kedua, amis. Ya, saya rasa kalau dia sampai seminggu di situ, dia pasti sakit-sakitan karena amisnya. Belum lagi itu kalau ikan makan, itu disiramilah dia itu, si Yunus itu. Ya. Dan itu setiap hari ikan itu kan minum air. Kedinginan dia di situ, menderita dia dalam perut ikan itu. Ya. Yunus tidak mau mati. Ya. Yunus tidak mau mati. Kenapa? Dia mau melihat orang Niniwe itu tersakiti. Ya. Saya mencoba membuat narasi yang tentang Yunus ini. Ya. Saya mencoba membuat narasi yang bisa kita pahami dan bisa kita implementasikan dalam hidup kita sehari-hari. Yunus tidak mau mati. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Dia mau melihat orang Niniwe tersakiti. Yang ketiga, karena ada kepentingan secara pribadi yang sedang bergejolak di dalam dirinya. Dia mau berdoa. Lalu yang keempat, ingin menjalankan misi dari Allah, tetapi tidak sepenuh hati. Nah, nanti kita lihat. Ya, mungkin Bapak Ibu akan, masa sih nggak sepenuh hati? Nanti kita akan coba lihat. Ya, saya bisa membuktikan itu. Tidak sepenuh hati. Daripada masuk ke perut ikan lagi, ya udahlah, mendingan gue keluar dari sini. Ya, mendingan saya keluar dari perut ikan ini, udahlah berdoa saja. Nah, bagaimana isi doa Yunus ketika sebelum dia keluar dari perut ikan? Nanti Ibu Pita tolong bacakan ya. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita lihat doa Yunus dalam Yunus pasal 2 ini ayat 1 sampai 10. Silakan Bu Pita. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yes. Oke. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Lihat. Puitis banget kan? Doanya puitis banget. Ya. Siapa yang tidak tergoda dengan doa ini? Ya, siapa yang tidak tergoda dengan? Saya yakin pun setegas-tegasnya Pak Gembala, saya rasa kalau orang berdoa seperti ini, ini kayaknya orang udah bertobat nih. Ya, coba dilihat. Saya akan mempersembahkan korban
Setelah dia keluar dari perut ikan, ada nggak Bapak Ibu baca dia mempersembahkan korban? Tanggapin, Pak. Itu. Pak. Ada nggak? Ya, saya coba baca dari ayat pasal 1 sampai 4. Justru nggak ada. Padahal dia mengatakan, aku akan mempersembahkan korban sesuai dengan nazarku. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa doa. Saya rasa pun Bapak Ibu saudara sekalian, ini doa ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Dia memberikan satu pengakuan dengan level tertinggi bahwa Tuhanlah penguasa dari segala-galanya. Keselamatan hanya dari Tuhan. Bayangkan. Keselamatan hanya dari Tuhan. Artinya, dia memberikan satu pengakuan yang sangat tinggi bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai keselamatan. Lalu dia mengatakan lagi apa? Merekalah yang telah membuat berhala asing, membuat kesia-siaan. Ya, kalau bisa saya bahasakan, membuat dosa di hadapan Tuhan. Lalu dia lanjutkan, keselamatan hanya daripada Tuhan. Artinya dia sedang memberikan pengakuan bahwa udah saya ini bukan siapa-siapa. Apalah saya. Kan dia sedang mengatakan itu. Siapalah aku ini? Aku hanya manusia biasa. Ya udah aku berserahlah. Nanti aku berikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Yunus ini luar biasa menggombali Tuhan. Ya. Dia memberikan doa yang sangat manis di hadapan Tuhan. Orang Kristen kan keadaan seperti itu. Ketika kena masalah, doanya manis banget. Ya Allahku yang kuasa, Engkau yang mempunyai langit dan bumi, beserta kehidupanku Tuhan. Manis banget doanya. Tapi kalau udah selesai, ya, kalau udah selesai, ya Tuhan, inilah hidupku hari ini, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Tapi kalau udah menderita, kalau orang Arab mengatakan udah kefefet, kalau udah kefefet, itu udah doa puasa pun jadi. Kalau bisa tuh kalau ada tiap hari gereja mengadakan doa semalaman dia tiap hari. Kenapa? Yunus juga kefefet nih. Yunus udah kefefet. Ya, udah 3 hari dalam perut ikan. Ya. Lalu, bos, 3 hari lu kemana aja? Kenapa baru hari ketiga lu baru berdoa? Harusnya di hari pertama lu tobat. Ya. Harusnya kamu harus berdoa kepada Tuhan. Ini udah 3 hari lu lewat. Ya. Artinya Yunus sedang kefefet. Lalu dia berdoa, ya Tuhan Allahku. Luar biasa. Yunus ini luar biasa. Ya. Makanya minggu lalu saya mengatakan Kristen Yunus. Ya. Luar biasa Yunus ini. Ya. Mendingan coba yang di poin keempat. Ingin menjalankan misi dari Allah tetapi tidak sepenuh hati, daripada masuk ke perut ikan lagi. Mendingan jalanin aja misinya. Kan gitu. Apa tujuan Yunus berdoa? Yang pertama, saya menyimpulkan 2. Apa tujuan Yunus berdoa? Yang pertama, supaya Yunus keluar dari penderitaan. Ya, lihat doanya tadi yang di sini, yang doa ucapan syukurnya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Artinya, dia sudah menderita di situ. Berarti pas yang saya katakan tadi, kefefet. The power of kefefet. Kekuatan dari kepepet itu. Ya. Kalau mahasiswa tuh pakai istilah SKS, sistem kebut semalam. Wah.
Ya. Supaya Yunus keluar dari penderitaan yang sedang melanda dirinya, dan dia pun melakukan segala cara agar dia bisa keluar dari perut ikan tersebut. Bahkan dengan doa yang sangat lembut, sehingga Allah berbaik hati kepadanya. Apakah doa Yunus ini tulus? Apakah Tuhan tidak mengetahui ketidaktulusan dari Yunus? Oh, Tuhan tahu. Lalu kenapa Allah masih memakai dia? Ya itulah Bapak Ibu. Hebatnya Tuhan seperti itu. Misinya harus terlaksana. Kalau Tuhan sudah panggil, maka misi Allah di dalam diri orang itu harus terlaksana. Nggak boleh dipotong. Ya. Maka Yunus harus terus melakukan itu. Harusnya bisa dong. Ya. Allah memilih lagi tuh dari bangsa Israel, masih ada orang di sana. Toh juga dekat kan? Bapak Ibu kemarin sudah melihat peta perjalanan dari Yunus. Toh juga dekat. Ya, tinggal saya mengatakan 1 hari nyampe. Tapi Allah sudah menaruh misi itu ke dalam diri Yunus. Lalu Yunus yang harus menyelesaikan misi itu. Nah. Bapak Ibu sudah jadi Kristen, selesaikan kekristenan itu sampai meninggal. Selesaikan. Ya. Saya sering kalau di dalam grup sekolah teologi ya, apalagi dengan tertangkapnya Yahya Waluni gitu. Saya mengatakan kita doakan saja saudara kita itu. Kita doakan. Jangan kita lupa dia pernah menjadi Kristen. Kita doakan, tugas kita kan berdoa. Meskipun selama ini dia sudah menghina, dia sudah melecehkan agama kita. Kita doakan saja. Kita doakan saja. Kalau memang sampai matinya dia tidak berubah juga, ya itu urusannya dia dengan Allah kita. Tapi tugas kita, orang Kristen, berdoa. Itu tujuan Yunus berdoa pertama, karena dia mau lepas dari penderitaan. Tujuan Yunus yang kedua, karena apa yang Yunus harapkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sehingga dia berdoa, meminta Allah untuk mempertimbangkan keputusannya dengan apa yang diterimanya. Sehingga Yunus marah. Mengapa Yunus berdoa supaya dia keluar dari penderitaan? Mengapa kita berdoa? Kan pertanyaannya seperti itu. Mengapa kita berdoa? Apakah supaya utang terbayar? Apakah supaya dapat jodoh? Apakah supaya kita Apakah kita apakah untuk mendapatkan harta? Apakah untuk supaya dapat kerja? Apakah kita berdoa karena itu? Yunus berdoa karena dia mau keluar dari penderitaan, kesusahan, kesulitan yang sedang dialami. Kalau kita masih berdoa hanya untuk mengharapkan hal-hal, pengen dapat kerja, pengen dapat jodoh, kita tidak beda dengan Yunus. Ingat, doa itu ya, saya mengulang kembali, doa itu adalah penyerahan disertai pengosongan diri ketika kita datang ke hadapan Allah. Doa itu adalah hanya untuk memuji Tuhan. Doa itu adalah yang kita kepada Tuhan adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Karena kenapa? Jelas Yesus mengatakan di dalam Matius, Yesus mengatakan dalam Matius, sebelum engkau meminta, aku sudah tahu. Ya. Nah, doa yang kita sampaikan dari dasar pengosongan diri kita, doa yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah doa yang memuliakan Tuhan. Permintaan yang kita sampaikan pun azas kepentingan Tuhan.
ketika kita meminta mobil, apakah mobil itu menjadi kepentingan untuk Tuhan? Ketika kita minta rumah, apakah rumah nanti yang kau miliki, yang diberikan Tuhan, itu akan membantu? Ketika engkau dapat pekerjaan, apakah pekerjaanmu akan membantu Tuhan? Ketika engkau menjadi jemaat GPPS, apakah itu akan membuat Tuhan menjadi termulia dan terbesar? Itu. Jadi doa yang kita sampaikan harus benar-benar atas dasar kemuliaan. Ya. Lalu yang kedua, karena apa yang Yunus harapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya dia, sehingga dia marah. Lalu ketika apa yang kita minta dan tidak sesuai, apa reaksi kita? Apakah kita akan mengatakan, tidak sesuai keinginan saya nih Tuhan. Saya kan gak minta ini. Kenapa ini yang datang? Kenapa ini yang saya terima? Komplain. Lalu kalau Tuhan bilang begini, lah, lu siapa? Siapa lu? Berani ngatur-ngatur saya? Mau saya sentil? Kita nggak punya hak, Bapak Ibu. Nggak punya hak sama sekali. Ya. Ingat loh, firman Tuhan mengatakan manusia itu seperti debu, seperti uap. Yang sebentar ada, kita lihat sebentar, terus hilang. Kalau Tuhan mau bilang gini, mau saya tiup. Apa kita mengatur Tuhan? Yunus, dia mengatur. Tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Sehingga dia marah. Kenapa? Misinya berhasil. Niniwe bertobat. Lalu nubuatan Allah untuk membinasakan Niniwe batal. Sehingga Yunus marah. Maunya Yunus itu tidak seperti itu. Nah, kita coba lihat. Apa yang diinginkan Yunus dalam doanya sehingga dia marah? Yang pertama, keinginannya Yunus tidak terjadi. Keinginannya apa? Niniwe dibinasakan. Harusnya Tuhan membinasakan Niniwe. Ya. Harusnya Tuhan jangan membiarkan Niniwe bertobat. Harusnya Tuhan membuat mereka tetap dalam kehidupan dosanya. Harusnya Tuhan membuat itu. Kok malah Tuhan merubah hati mereka sih? Keinginannya tidak tercapai, Bapak Ibu. Keinginan Yunus tidak tercapai. Sehingga dia marah betul kepada Tuhan. Siapa yang pernah marah kepada Tuhan? Ya, di antara kita ini siapa yang pernah marah? Bertobat. Jangan marah lagi kepada Tuhan. Harusnya Tuhan yang marah kepada kita. Kita sering datang terlambat ke gereja. Tapi kalau ngantar anak-anak ke sekolah, jangan terlambat, 6:30 sudah harus ada di sekolah. Kalau enggak, nanti bisa berakibat dengan nilai. Coba kalau gereja memakai sistem nilai. Tapi kan gereja kan tempat mendapatkan kasih karunia. Tapi jangan sampai kita membuat kasih karunia itu menjadi murahan. Gitu loh. Saya di rumah itu, Bapak Ibu, kalau udah jam 6, itu personil di rumah itu belum siap. Saya emosi itu, benar. Saya emosi betul itu. Karena kenapa? Saya udah targetkan, minimal kita berangkat dari rumah jam 6. Sampai di Cawang itu, paling lama itu 6.45. Kita sudah duduk di gereja. Tapi kalau udah jam 6:05, masih belum juga siap-siap. Aduh. Ya. Makanya, saya membuat strategi. Istri yang duluan mandi. Oh. Nanti biar udah dandan lama-lama. Kalau saya yang duluan mandi, Peniel yang duluan mandi, lalu adik kami Okta yang duluan mandi, baru istri saya yang mandi. Yang penting, jangan cari iblis di hari Minggu. Jangan cari iblis di hari Minggu. Mendingan buat strategi. Istri saya duluan mandi,
Lalu sembali kami mandi, dia dandan rapi-rapi, saya yang terakhir mandi. Karena kalau saya mandi 5 menit selesai udah pakai baju itu. Pas jam 6, kadang jam 6 kami udah berangkat. Makanya kadang-kadang dulu Kak Rudi itu mengatakan, ya udah nyampe aja di sini. Baru jam setengah 6 udah nyampe. Wah iya. Udah jam 6 udah nyampe. Iya. Ya. Piniel mah bangunin, angkat, ceburin. Ya. Harus dilatih bangun pagi. Ya. Jangan cari iblis di hari Minggu. Doa kita nanti tidak diterima. Ketika kita datang ke gereja, kita sudah cooling down. Lalu ketika kita memuji Tuhan, semua aman terkendali. Ya kalau udah dari rumah, saya udah ngomel-ngomel. Saya datang ke gereja sebagai formalitas saja saya datang ke gereja. Kenapa? Saya udah marahin istri saya udah marahin anak saya udah marahin adik kami. Udah marah-marah. Pasti itu, ya bisa dibilang lah saya ini juga kayak perempuan. Pasti itu sepanjang jalan tol itu ngomel terus tuh. Meskipun itu di mobil itu lagu rohani, True Worship, ya, Symphony Worship, MDC, ya, Sound of Praise, ya nyanyi-nyanyi juga itu mobil, nyanyi-nyanyi mobil, saya juga marah-marah. Ya. Nah jadi ini loh, Yunus tuh menginginkan Niniwe jangan bertobat Tuhan, tetap buat mereka tetap dalam dosanya. Kenapa sih Tuhan? Susah banget sih diatur Tuhan ini, heran. Gitu. Harusnya kalau Tuhan sudah menjadikan saya sebagai partner, maka kita harus sepakat. Yang saya inginkan harus menjadi keinginan Tuhan juga. Jangan keinginan Tuhan jadi keinginan saya, jangan. Harusnya Yunus maunya begitu. Harusnya kan kita mengikuti keinginan Tuhan. Terserah maunya Tuhan seperti apa. Ini hanya hamba. Kita ini hanya utusan. Loh, apa hak kita? Ya, yang keempat, Yunus menginginkan Niniwe meskipun bertobat tetap dibinasakan. Nah, itu maunya Yunus. Tuhan, udahlah. Yang penting kan saya udah jalanin misi nih, berhasil. Tapi tetaplah binasakan mereka. Apakah Tuhan tidak tahu? Kami umat pilihan Allah loh. Udah disiksa loh Tuhan. Kami tidak dibuat tidak manusiawi loh Tuhan. Kan Tuhan sudah pilih kami. Harusnya Tuhan berpihak kepada kami dong. Masa Tuhan berpihak kepada bangsa lain? Nah itu yang ada di hati Yunus. Lalu pertanyaannya, bagaimana doa ucapan syukurnya dia tadi? Doa itu harus konsisten loh Bapak Ibu. Jangan hari ini tobat, besok kumat. Tomat namanya itu. Tobat, kumat. Yang kelima, untuk saat ini seharusnya Tuhan jangan menerapkan belas kasihan. Kan kalau kita baca di Yunus 4 tadi ayat 1 sampai 3, kan di sana dituliskan ya Allah memberikan belas kasihan. Nah, Yunus menginginkan nggak usah dulu lah ada belas kasihan di sini Tuhan. Coba dulu gunakan otoritasmu sebagai Allah lah. Kan otoritas itu dari Tuhan, belas kasihan juga dari Tuhan. Bolehlah. Kecualikanlah kepada orang Niniwe ini. Sehingga Bapak Ibu, ketika itu tidak sesuai dengan keinginannya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan. Kenapa? Tidak sesuai ekspektasinya dia. Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dari bulan 1 yang lalu, saya berdoa untuk dapat pekerjaan baru. Gak dikasih tuh. Sampai sekarang. Saya ada kerjaan. Tapi itu 1/4 dari gaji saya yang pernah saya kerja di BINUS. 1/4. Itu pun hanya
kalau saya dapat mata kuliah. Kalau saya tidak dapat, kalau saya tidak mengampu mata kuliah, saya nggak digaji. Kami sudah berdoa berdua dengan istri. Kami sudah berdoa. Kami baru ambil rumah dan itu harus dicicil. Belum mobil dan segala macam. Kadang-kadang istri saya mengatakan, ini gimana ini? Uang di ATM udah berkurang. Tenang. Uang kita ada, banyak. Ya. Yang penting tinggal ngambil. Ya. Tenang saja. Makanya kalau dia udah ngomong itu, saya diam-diam aja. Yang penting kan, suara hati istri kan harus tercurahkan, harus ada yang dengar. Kalau tidak kan dia emosi nanti. Dengarkan saja. Yang penting kan saya tidak kamu ngomong mulu sih, cerewet banget sih lu. Ya saya nggak ngomong gitu. Ya. Kasihan dia nanti senyumnya hilang, awak juga yang menderita kan. Nah gitu. Ya. Sampai sekarang saya belum dapat panggilan pekerjaan. Ya. Bahkan lamaran saya itu sampai ke Papua, Bapak. Kalau bisa saya dapat kerja di luar kota, saya akan ambil. Saya belum dapat kerjaan. Ada kerjaan, itu kalau ada mata kuliah yang saya ampuh. Kalau nggak ada, udah nganggur. Tapi so far so good sampai sekarang. Saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu yang lalu dengan kobaran api Pentakosta. Malam ini saya menyampaikan firman Tuhan juga sepertinya tidak punya beban. Ya itu. Doa itu harus konsisten. Doa itu harus konsisten. Nah ini, Yunus tidak konsisten. Tadi dia mengucap syukur di dalam perut ikan. Sekarang dia marah-marah. Jadi doanya itu sungguh-sungguh atau enggak? Itu loh. Tadi doanya yang di perut ikan itu sungguh-sungguh atau enggak? Tulus atau enggak? Makanya saya mengatakan tadi, apakah ini doa Yunus tulus atau tidak? Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita berdoa? Apakah kita berdoa konsisten? Apakah kita berdoa ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita komplain? Apakah kita mengatur-ngatur Tuhan? Apakah tujuan kita meminta sesuatu kepada Tuhan? Apakah tujuan kita berdoa? Apakah ketika kita meminta sesuatu itu memuliakan Tuhan? Pergumulan kita sekarang bagaimana gedung gereja Jelambar diakuisisi. Berarti itu memuliakan Tuhan. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita. Kita mengakuisisi itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga doa terus. Kesimpulannya, jika doa tidak mampu lagi memberikan kesejukan, maka itu artinya kita menolak Tuhan memerintah atas kehidupan kita. Harusnya doa memberikan kesejukan untuk diri kita dulu. Ketika kita lepas berdoa, datang di hadapan Tuhan, harusnya ketika kita selesai berdoa itu, pemikiran kita sejuk, hati kita sejuk, perilaku kita sejuk. Tapi kalau doa tidak lagi mampu menyejukkan kita, artinya kuasa Tuhan kita tolak untuk memerintah atas kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apakah Tuhan sudah memerintah atas hidup kita? Apakah doa kita sudah menjadi doa yang konsisten? Apakah kita doa yang memuliakan Tuhan? Apakah permintaan kita adalah permintaan untuk kepentingan Tuhan? Mari kita koreksi diri masing-masing agar doa kita pun ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita benar-benar kosong. Bukan membawa egois kita, kebenaran kita, pemikiran kita. Tapi kita benar-benar kosong ketika kita di hadapan Tuhan. Yang kita sampaikan adalah hanya untuk kemuliaan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur. Kami belajar dari Yunus kembali. Tuhan berkati. Sertai dan ajar kami untuk terus mengubah kehidupan kami, untuk terus memuliakan Tuhan. Bahkan doa kami
adalah doa yang senantiasa untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.